Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mahmudor SPD MPD. Saya guru Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda, Kecamatan Pangkat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2025 dengan mengambil topik tumbuhan sumber kehidupan di bumi dan subtopik tumbuh-tumbuhan di kelas 4 MI Miftahul Huda. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, hari ini adakah teman-teman kalian yang tidak masuk? Tidak ada Pak, masuk semua. Alhamdulillah, anak-anak, hari ini sebelum kita memulai kegiatan belajar, mari kita berdoa semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk hidup kita sekarang dan nanti. Doa mulai. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dengan topik sumber kehidupan di bumi dan topiknya bagian-bagian tumbuh-tumbuhan. Pada pelajaran yang lalu, anak-anak sudah tahu dan sudah dijelaskan tentang apa itu macam-macam tumbuhan. Macam-macam tumbuhan itu terbagi menjadi dua. Ada tumbuhan dikotil dan ada tumbuhan monokotil. Masih ingatkah anak-anak apa itu tumbuhan dikotil dan ciri-cirinya? Tumbuhan berkeping dua. Ciri-ciri dari tumbuhan dikotil ada yang tahu anak-anak? Akan tunggal. Nah, jadi ciri-ciri dari tumbuhan dikotil itu diantaranya adalah bijinya berkeping dua, akarnya tunggal, ada juga tumbuhan monokotil. Ada yang tahu pengertian dari tumbuhan monokotil? Saya Pak, tumbuhan berkeping satu. Tumbuhan berkeping satu. Ada yang tahu ciri-cirinya tumbuhan monokotil? Apa saja? Jadi tumbuhan monokotil adalah tumbuhan yang berkeping satu, memiliki ciri akarnya serabut. Hari ini sesuai dengan tema kita tumbuh-tumbuhan. Maka anak-anak ada yang tahu apa saja tumbuh-tumbuhan? Dari ketiga yang anak-anak sebutkan tadi, apakah fungsi dari masing-masing akar, batang, dan bunga? Ada yang tahu? Fungsi batang untuk menopang bunga dan meningkat air. Fungsi bunga untuk alat reproduksi. Jadi dari masing-masing bagian tumbuh-tumbuhan mempunyai fungsi yang berbeda-beda, tetapi tetap satu rangkaian sesuai dengan topik kita hari ini, yaitu sumber kehidupan di bumi dengan subtopik kita bagian-bagian tumbuhan. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik bisa mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. Yang kedua, peserta didik memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Anak-anak, ini adalah beberapa contoh tumbuhan. Jadi yang bagian bawah, ini namanya apa anak-anak? Kalau yang ada di tangan kanan saya, ini namanya akar apa? Kalau di sebelah kiri saya, ini namanya akar posisi dari ini yang saya pegang sekarang ini bagian apa? Jadi dari masing-masing ada akar, ada akar tunggal, ada akar serabut, juga ada batang. Selain dari batang, juga ada ini namanya apa?
Anak-anak, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi kita sesuai dengan topiknya bagian dari tubuh Tuhan. Bagian tubuh Tuhan namanya yang pertama ada akar, kemudian ada batang, ada daun, ya, kemudian juga dan buah. Sesuai dengan apa yang tadi sudah anak-anak sebutkan. Dari masing-masing ini punya pengertian ciri dan fungsi masing-masing. Yang pertama, ya, itu akar. Apa sih akar itu? Ya. Jadi akar itu adalah bagian tumbuh-tumbuhan yang paling bawah dan di bawah tanah. Sebagian di bawah tanah, ada juga akar itu yang berada di atas tanah. Kemudian fungsinya, apa sih fungsi dari akar itu sendiri? Fungsinya adalah untuk menyerap air dan zat hara. Ciri-cirinya, ya, ciri-ciri akar itu berwarna putih, kemudian juga ada yang berwarna coklat. Sedangkan macam-macam akar, ya, ada akar juga, ada akar serabut. Ya. Kemudian selain daripada itu, akar juga ada akar jantung, kemudian akar napas dan akar pelekat. Apa itu batang? Jadi batang adalah bagian, seperti kita yang sudah katakan di awal bahwasanya batang itu adalah bagian tumbuhan yang ada di atas tanah. Fungsi untuk menopang tumbuhan dan mengalirkan air dan zat makanan. Sedangkan ciri-ciri batang, ya, ada batang itu tumbuh tegak, akan menyabak, ranting, ya. Ada juga batang itu yang merambat di atas permukaan tanah, kemudian menyambungkan akar antara akar, daun, bunga dan buah. Kemudian macam-macam batang itu ada batang apa saja? Ada batang basah, ada batang kayu, kemudian batang lidah atau merambat, kemudian ada batang menjalar. Selanjutnya ada daun itu ada macam-macam, ya. Jadi pengertian dari daun itu adalah bagian tumbuhan yang biasanya berwarna hijau dan tumbuh di bagian batang atau ranting. Fungsinya apa? Fungsi dari daun adalah tempat tumbuhan membuat makanan melalui proses fotosintesis dibantu dengan sinar matahari. Ciri-ciri umumnya apa? Daun itu dari sudah anak bisa lihat putih, ya, kemudian berwarna hijau. Macam-macam bentuk daun berdasarkan tulangnya. Tadi sudah anak sebutkan, ya, ada yang daun sejajar, menjadi, dan melentur. Ada bunga, ya. Jadi bunga itu merupakan bagian tumbuhan yang biasanya indah, berwarna putih dan halus, ya, bisa harum, bisa enggak, tergantung dengan jenis bunganya. Kemudian fungsinya apa? Sebagai alat perkembangbiakan, ya. Kemudian sebagai perkembangan tumbuhan, penyerbukan dan pembuahan untuk menjadikan buah. Ada bunga sempurna dan ada bunga tidak sempurna. Apa itu buah? Ya, buah itu adalah bagian tumbuhan yang berasal dari bunga. Jadi dia melalui proses dari bunga dulu. Buah itu memiliki bentuk, ada yang bulat, ada yang panjang, ya, ada yang kecil, ya, kemudian ada yang gemuk, ya, ada yang bulat, ada yang lembut. Selain memiliki bentuk, warna, juga rasanya beragam sesuai dengan jenisnya. Kemudian macam-macam buah itu ada berbagai klasifikasinya. Di antaranya adalah buah berdaging, kemudian buah keras atau kering, buah tunggal, buah majmuk, dan buah dewasa. Untuk diskusi hari ini nanti Bapak akan membagikan lembar kerja, ya, jadi dikerjakan sesuai dengan apa yang ada di perintahnya. Anak-anak silakan untuk kelompoknya disesuaikan dengan pembagian yang di pertemuan yang lalu. Silakan. Kerjakan dengan baik dan waktu mengerjakannya selama 10 menit. Kemudian dari ini di bukunya dari mana? Apa aja ini yang ditanyakan? Waktu kalian berdiskusi sudah selesai, masing-masing kelompok
silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Untuk kelompok yang lain, silakan memperhatikan dan berikan masukan setelah 5 kelompok memaparkan hasilnya. Silakan kelompok yang sudah siap untuk memaparkan hasilnya di depan kelas dan yang lain memperhatikan. Silakan. Silakan Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya. Silakan anak-anak memberikan masukan pendapat untuk memperbaiki hasil dari diskusi teman-teman kalian semuanya. Diskusi yang kita laksanakan hari ini adalah yang pertama, kita sudah membahas bagian tubuh tumbuhan, mulai dari apa saja anak-anak. Yang pertama, bagian tubuh tumbuhan yang pertama ada apa? Ada batang. Batang itu untuk apa saja? Menopang tumbuhan. Selanjutnya, membagikan air ke daun, buah, bunga, dan juga yang lainnya. Ada daun. Ya, daun itu adalah berfungsi sebagai fotosintesis dan menyerap cahaya matahari untuk prosesnya. Bunga itu adalah tempat untuk penyerbukan, pengembangbiakan dari bunga menjadi buah. Buah itu adalah hasil dari penyerbukan bunga jantan dan bunga betina, maka akan menjadi buah. Dari hasil paparan masing-masing kelompok 1, 2, dan 3 menyajikan dari hasil diskusi kelompoknya sudah lumayan bagus. Kemudian 2 kelompok yang terakhir perlu untuk meningkatkan lagi membaca kalian pada saat kalian menyampaikan hasil diskusi. Kita akan simpulkan kegiatan kita pembelajaran tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Apakah hari ini pembelajaran anak-anak sudah baik atau belum? Bapak akan membagikan lembar evaluasi. Ada 10 pertanyaan yang harus kalian jawab. Untuk pengerjaannya saya beri waktu 10 menit. Ya, silakan berkumpulkan anak-anak mengerjakan 10 soal pilihan ganda. Ada 10 orang yang mendapat nilai sangat baik, 3 orang nilai baik. Dan untuk di pertemuan berikutnya, anak-anak kita nanti akan belajar tentang manfaat batang sebagai penyuplai air. Untuk pembuktiannya, anak-anak nanti silakan membuat uji coba. Anak-anak hari ini kita sudah selesai melakukan pembelajaran dengan subtopik bagian tubuh-tumbuhan. Sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, mari kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan di hari ini kita belajar menjadikan ilmu yang bermanfaat. Pada ketua kelas, silakan untuk memimpin doa ulang. Silakan. Sahabat doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak pulang, hati-hati, tempatkan diri kalian dengan baik, lihat kanan dan kiri pada saat berjalan. Silakan anak-anak pulang.